di Desember 2021 gempa bumi. Betul sekali. Posisi teman-teman saya, tapi saya sudah di rumah. Teman-teman saya banyak di sekolah, jadi banyak sekali anak sekolah yang waktu itu masih ramai di dalam sekolah. Jadi mereka kebingungan untuk menyelamatkan diri. Your voice now, suarakan sekarang. Halo semua teman-teman di rumah, kembali lagi bersama saya Muhammad Naufal di sini. Kali ini kita kembali lagi di podcast Your Voice Now episode keempat. Program ini akan membahas isu-isu terkait dengan anak-anak muda. Kali ini kita akan membahas isu yaitu krisis iklim bersama kakak yang di sebelah saya, narasumber kita. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Zaki. Keseharian saya sebagai seorang prakirawan atau bahasa kerennya kita itu forecaster di stasiun meteorologi Maumere. Oke. Nah, Kak Zaki, jadi kita kan sekarang diskusi audiens kita anak-anak muda nih. Jadi Siap. saya panggilnya kakak, tidak apa-apa kan? Boleh? Oke. Nah, kali ini kita akan membahas isu-isu yaitu krisis iklim. Nah, saya mau bertanya kepada Kak Zaki, apa sebenarnya krisis iklim itu dan kenapa krisis iklim bisa terjadi? Oke, terima kasih. Jawaban sebelum menjawab pertanyaan utama itu, sebelumnya kita perlu pahami dulu sih, apa sih iklim itu? Gitu loh. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, iklim itu memiliki makna suatu kondisi unsur cuaca pada suatu wilayah dalam rentan waktu yang panjang. Kalau dalam aturannya kami di BMKG sih biasa dibilang sekitar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Jadi panjangnya itu beberapa waktu yang beberapa tahun gitu. Masuk kembali kepada krisis iklim. Jadi makna sebenarnya dari krisis iklim ini adalah kondisi di mana unsur cuaca atau unsur iklim itu mengalami perubahan secara signifikan dari kondisi normalnya. Jadi ada unsur-unsur cuaca itu memiliki standar. Ketika standarnya itu dia lebih atau kurang, maka itu disebut dengan krisis iklim itu. Seperti itu. Iya. Jadi krisis iklim ini jadi bisa disimpulkan bahwa krisis iklim itu keadaan cuaca yang melebihi sebenarnya cuaca aslinya. Benar. Gitu. Nah, tadi kan Kak sudah jelaskan kenapa krisis iklim itu bisa terjadi. Nah, sini saya mau tanya, fenomena apa saja yang menunjukkan bahwa kita ini sedang berada di dalam krisis iklim? Oke, kalau ditanya mengenai fenomena, yang paling kita rasa saat ini adalah mungkin kondisi curah hujan dan kondisi suhu udara. Kadang mungkin kita di Maumere beberapa bulan belakangan ini merasa kalau pagi itu atau dini hari lah, menjelang matahari terbit sekitar jam 4 atau jam 5 pagi itu rasanya dingin sekali. Tapi ketika menjelang siang, di puncak-puncak siang sekitar jam 11 sampai jam 2 siang, itu suhu udaranya cukup panas. Ya. Kondisi seperti ini sebenarnya kita sudah bisa memahami bahwa itu adalah kondisi dari iklim itu. Nah, kapan kita bilang itu sebagai krisis iklim? Ketika dia lebih panas dari ambang batas normalnya. Contoh, suhu udara. Suhu udara itu ada suhu udara minimum dan suhu udara maksimum. Di bulan Juni tahun 2022, kemarin monitoring BMKG SIKA menyebutkan tercatat bahwa kondisi suhu udara paling rendah itu 20 derajat Celcius. Sementara kondisi normalnya dia harusnya berada pada nilai 22 derajat Celcius. Nah, kondisi ini berarti dia berada di bawah nilai normalnya. Nah, kita sudah bisa masukkan ke kategori sesuai pengertian tadi dalam krisis iklim. Begitu juga dengan kondisi udara suhu maksimum, seperti itu. Nah, jadi fenomena yang bisa menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam krisis iklim yaitu salah satunya tadi cuaca yang panas, Betul. Cuaca yang ekstrim, kadang-kadang tiba panas, kadang-kadang tiba dingin. Dan kita tahu pasti di Maumere ini sangat panas, kadang dingin, Sekali. kadang panas. Wow, Betul, cuacanya betul, sangat betul. tidak menentu. Nah,
Sini saya mau tanya ke kakak, apakah dari BMKG sudah ada penelitian yang membahas tentang terjadinya krisis iklim? Oke, kalau mengenai penelitian, terutama internal BMKG pasti ada, karena itu memang menjadi tugas pokok dan fungsi dari BMKG itu sendiri. Kemarin sempat saya baca-baca, saya ingin soroti ada 2 penelitian di sini mengenai penelitian tentang sikap masyarakat Indonesia itu seperti apa sih terhadap krisis iklim. Di tahun 2013 itu ada hasil penelitian menyebutkan bahwa negara Indonesia secara umum ya merupakan negara di mana masyarakatnya itu paling dalam tanda kutip apatis terhadap krisis iklim. Itu nomor 1 di dunia, diikuti negara Arab Saudi nomor 2. Dan kondisi ini nih sebenarnya sangat-sangat mengkhawatirkan, terutama untuk adik-adik kita, untuk teman-teman anak-anak dan usia remaja, bahwa tongkat estafet kondisi negara ke depan ini berada pada tangan adik-adik sekalian. Nah, kondisi seperti ini nih, apakah kita bisa merubahnya atau tidak? Yang kalau misalnya 2013 kemarin disebut kita nomor 1, kira-kira 10 tahun yang akan datang nih bisa menurun nggak persentase masyarakat yang dalam tanda kutip apatis terhadap krisis iklim itu? Seperti itu. Jadi sudah ada penelitian-penelitiannya ya? Iya, sudah Nah, banyak penelitiannya. Nah, tadi kakak sebutkan bahwa negara Indonesia apatis terhadap krisis iklim. Ya. Nah, apa saja yang akan terjadi ketika kita tidak merespon dari isu-isu krisis iklim ini? Oke. Apa yang akan terjadi itu banyak yang akan terjadi ya. Salah satu contohnya kurangnya informasi terhadap sistem cuaca, perubahan kondisi cuaca itu akan mengakibatkan orang-orang itu kadang tidak sigap jika terjadi perubahan cuaca. Biasanya akan diikuti adanya bencana seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu tuh kalau kita tidak cepat tanggap, cepat beraksi, maka hal-hal seperti itu tuh akan menimbulkan sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan. Jadi contohnya misalnya kita tidak peduli terhadap lingkungan dengan contoh buang sampah sembarangan. Kalau kita tidak bersiap dari sekarang atau tidak mengubah aksi kita untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, besok-besok kita sendiri yang akan merasakan hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Seperti misalnya buang sampah tersebut menghambat aliran air di selokan atau di sungai, akhirnya menyebabkan air di sungai itu meluap, menyebabkan banjir. Nah, apakah kita sudah siap untuk hal tersebut? Kita harus mulai aktif dari sekarang kalau kita tidak mau hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Oh iya, jadi banyak sekali dampak-dampak yang terjadi kepada kita jika kita tidak merespon isu iklim. Kemudian banyak juga dari kita yang sebetulnya tidak merespon atau malas dan acuh tak acuh terhadap informasi-informasi. Banyak dari anak-anak muda di rumah mungkin yang ketika melihat informasi itu mereka bilang, tidak penting, tidak ada yang mending saya nonton anime atau mending saya nonton drakor atau musim kegiatan-kegiatan lebih seru dari anak muda zaman sekarang ya pastinya. Nah, tadi mengenai informasi nih Kak, kemarin kan sempat ada bencana gempa bumi. Betul. Nah, kemudian ada rame-ramenya nih lagi berita-berita hoax terkait dengan gempa susulan kemudian tsunami. Nah, dari pihak BMKG bagaimana merespon berita-berita hoax tersebut? Oke. Sebenarnya yang paling utama itu di BMKG itu sendiri juga kita selalu menekankan setiap informasi yang kita buat itu, kita selalu menekankan bahwa tolong tidak hanya orang dewasa tapi anak-anak muda, terutama pada pegiat-pegiat masyarakat, para pengguna sosial juga untuk selalu mengupdate informasi itu yang dapat dipercaya. Maksudnya informasi yang mereka terima itu benar dikeluarkan oleh yang punya wewenang atau yang punya hak tersebut. Jadi sehingga berita-berita hoax tersebut itu juga tidak bisalah kita untuk menekan aktivitasnya.
Seperti contoh tahun 2020 saya pernah waktu itu mau ada fenomena supermoon, bulan purnama. Di Maumere sebelumnya saya sudah buat infografis untuk apa sih dampak yang terjadi atau dampak yang dihasilkan ketika ada fenomena ini. Salah satunya itu adanya gelombang pasang. Nah, gelombang pasang itu bisa mengakibatkan banjir rob. Nah, setelah informasi itu tersebut, ternyata ada yang memanipulasi informasi itu. Kalau tidak salah dia orang muda juga sih, masih usia 20-an lah gitu. Nah, dia menyebutkan bahwa akan ada air yang gelombang pasang datang cukup besar, cukup tinggi yang akan menghantam di wilayah Maumere, terutama di pesisir utara. Nah, seketika itu juga untungnya, syukurnya karena kami sudah membuat infografis tadi dan kita sudah menyebar terlebih dahulu. Syukurnya waktu itu tuh sudah di teman-teman Polres juga sudah dapat, teman-teman kepolisian juga sudah dapat. Jadi kita didatangi, dikonfirmasi lagi oleh teman-teman kepolisian. Benar nggak sih informasi yang kami dapat ini? Jadi kami kasih lagi ini infografis yang benarnya seperti ini. Jadi pentingnya kami melihat dan mencerna benar tidak sih informasi yang kami dapat itu seperti apa. Kalau memang bukan dari BMKG atau bukan dari sumber yang terpercaya, lebih baik tidak usah dipedulikan gitu. Karena malah yang ditimbulkan itu bukan hal positif, tapi hal negatif. Ya. Akan ada kericuhan informasi di mana-mana, akhirnya informasi yang sebenarnya tidak sampai, malah informasi palsu tersebut yang sampai duluan ke masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman di rumah mungkin bisa menyaring lagi berita-berita terkait dengan informasi-informasi tersebut. Mungkin teman-teman bisa mengakses informasi tersebut melalui berita-berita yang mainstream misalnya dari Tribun News, kemudian berita-berita mainstream lainnya. Nah, kakak selanjutnya mungkin saya mau bertanya sedikit lagi, bagaimana mungkin dampak dari krisis iklim terhadap kehidupan sehari-hari kita? Oke. Dampak krisis iklim terhadap kehidupan sehari-hari saat ini sudah terlalu banyak sebenarnya kondisi-kondisi cuaca yang mengindikasikan bahwa perubahan atau krisis iklim itu sedang terjadi. Di tahun 2013 ada penelitian menyebutkan bahwa orang-orang itu menganggap krisis iklim itu ketika suhu udara itu sangat panas. Dan ketika suhu udara sangat dingin, mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah krisis iklim. Padahal seperti yang pengertian di awal tadi, disebut krisis apabila dia sudah melebihi dari kondisi standar atau kondisi normalnya. Nah, di sini ada mungkin lebih pada kesalahan mindset sebenarnya. Jadi untuk biar kita lebih beradaptasi dengan kondisi iklim, kita harus memahami dulu. Nah, memahami seperti apa, kita bisa memahami kondisi alam. Memang tupoksi tadi teman-teman BMKG itu yang mengeluarkan informasi cuaca, tapi teman-teman sendiri itu juga bisa membaca sendiri kondisi alam itu seperti apa sih, gitu. Jadi kalau kita tidak merespon krisis iklim itu, ya seperti tadi yang sudah saya katakan, bisa-bisa kita yang tidak mau merespon ini, yang dalam tanda kutip apatis terhadap krisis iklim ini, kita akan mendapat kesusahan di kemudian hari, gitu. Kesusahan itu bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Jadi teman-teman dan adik-adik, kakak-kakak di rumah itu bisa memulai untuk beraktivitas lebih cinta terhadap lingkungannya. Dengan cinta terhadap lingkungannya, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap lingkungannya. Jadi tidak hanya kepada pasangan saja atau kepada orang tua, tapi juga harus kepada lingkungan terutama. Jadi dengan begitu kita bisa secara, walaupun memang dampak hanya aksi yang kecil, tapi memiliki dampak yang sangat besar. Dan jangan berpikir bahwa dampak itu tidak ada maknanya sama sekali. Kita akan merasakan maknanya di waktu yang akan datang. Memang bukan di detik ini, tapi di waktu yang akan datang.
Jadi teman-teman di rumah banyak sekali dampak kepada kehidupan sehari-hari kita. Mungkin dari kita, sebenarnya ini dari kita ke kita lagi, karena kita Betul. tidak kita apatis terhadap informasi-informasi berkaitan dengan krisis iklim, jadinya kita juga yang kena nantinya. Nah, dari saya menyarankan kepada teman-teman, kita mulai dari kecil dulu. Misalnya, kita tidak membuang sampah sembarangan, atau kita bisa menggunakan tumbler sebagai pengganti untuk minum air dengan kemasan 1000-an atau 500-an di kios-kios itu. Itu salah satu bentuk dari kita untuk mengurangi plastik dan bisa berpengaruh terhadap iklim ke depannya. Gitu. Nah, kakak tadi kan sudah membahas terkait dengan dampak iklim pada kehidupan sehari-hari. Tapi dampak iklim juga berpengaruh pada para petani dan juga nelayan. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya, apa saja dampak-dampak dan pengaruh dari krisis iklim kepada petani-petani tersebut? Oke, saya sedikit mengkerucut atau mengecilkan pada salah satu unsur cuaca, curah hujan. Di tahun 2021, curah hujan ekstrim untuk wilayah Maumere saja itu terjadi sebanyak 5 kali, di mana mengalami peningkatan hampir lebih dari 50% di tahun 2020 yang hanya terjadi 2 kali. Nah, kondisi ini tentu berdampak pada dunia pertanian juga. Seperti kemarin kalau tidak salah itu ada banjir di daerah sawah di Magepanda ya. Nah, itu tuh banyak laporan, kita bisa baca dari media-media dan juga laporan langsung ke teman-teman di kantor BMKG Sika. Itu banyak luas sekali beberapa hektar sawah itu yang terendam banjir akibat curah hujan ekstrim tersebut gitu. Akhirnya apa yang terjadi, tanaman-tanaman yang sudah ditanam itu di sawah-sawah di ladang itu malah jadi gagal panen karena air yang harusnya dipakai seperti ada takarannya seperti ini, malah yang datang curah hujannya seperti ini. Nah, karena melebihi kapasitasnya, sehingga dia banyak yang mati, banyak yang terendam air karena banjir dan sebagainya gitu. Jadi dari satu unsur cuaca ini saja, dampak yang ditimbulkan itu sudah berbagai macam dampak gitu. Belum lagi kondisi atau unsur-unsur yang lain. Dan dampak yang ditimbulkan tentunya tidak hanya sebatas di dunia pertanian saja gitu. Pasti akan ada turunan-turunannya atau ada tetangga-tetangganya yang juga ikut nantinya seperti itu. Gitu. Untuk para petani mungkin sangat mengalami dampak-dampak tersebut. Tidak Betul. hanya karena kekeringan, tetapi juga karena curah hujan yang tinggi jadi menyebabkan gagal panen. Itu juga sebenarnya berpengaruh pada anak, karena ketika gagal panen pasti anak-anak mengalami putus sekolah dan itu sangat kasihan. Anak-anak yang mereka semangat sekali untuk sekolah, tetapi karena kondisi gagal panen, orang tuanya tidak mendapatkan pekerjaan, hasil pendapatan orang tuanya berkurang, sehingga orang tua mungkin terpaksa dan rela untuk tidak menyekolahkan anaknya. Ya. Mungkin juga dipaksa oleh orang tua buat bantu bersihkan ladang ya. Akhirnya yang harusnya sekolah jadi malah libur sendiri gitu. Nah, teman-teman, selain petani, terdapat juga nelayan. Nah, saya juga pertanyaan yang sama kepada kakak. Siap. Apa saja dampak kepada nelayan? Karena saya juga anak seorang nelayan, jadi sangat merasakan apa saja dampak dari krisis iklim terhadap para nelayan. Yang jelas yang namanya krisis iklim itu dia tidak hanya pada pertanian, tidak hanya pada nelayan, tapi hampir seluruh aspek kehidupan itu pasti dia ada dampaknya. Seperti tadi yang pertanian ada banjir, kekeringan. Nah, krisis iklim yang terjadi pada teman-teman atau orang tua kita yang memiliki mata pencarian sebagai nelayan, tentunya mereka juga merasakan. Terlebih pada saat misalnya ada perubahan kondisi cuaca, hujan lebat itu mengakibatkan adanya gelombang tinggi. Contoh pada tahun 2021, nah itu kan ada mungkin sudah pernah dengar juga, adik-adik di rumah pasti merasakan dampak dari siklon tropis Seroja. Nah, siklon tropis Seroja itu tidak hanya dirasakan oleh
sebagian orang di Pulau Timor saja karena yang lebih dekat dengan pusat badai itu, tapi di Flores ini juga sangat berdampak ya, seperti kita di Maumere juga memang secara dampak itu terkena dampak tidak langsung ya, ini gelombang tinggi. Nah, dari dampak tidak langsung ini, gelombang yang cukup tinggi ini akan akhirnya mengakibatkan orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan akhirnya tidak bisa melaut karena ketika mereka memaksa untuk melaut, maka mereka harus menantang dan menantang nyawa. Nah, betul, menantang maut jadinya kan. Nah, kalau hal-hal seperti ini mereka tidak beradaptasi dengan baik, mereka tidak mengenal, mungkin juga mereka kurang informasi seperti yang tadi kita bahas itu. Mungkin misalnya kayak mereka rasa siang hari ini kayaknya aman nih, ternyata mereka tidak tahu bahwa 2 jam yang akan datang ini akan ada cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi. Nah, itu kan cukup berbahaya buat para nelayan kan. Nah, inilah tugas kita semua, terutama para generasi muda, untuk lebih peka, lebih aware gitu dengan kondisi cuaca saat ini, dengan kondisi perkembangan penyebaran informasi. Itu tuh bisa kita ketika kita dapat informasi jangan hanya sepotong-sepotong dan jangan hanya berhenti di kita gitu. Harus juga diteruskan kepada orang lain gitu. Tentu dampak yang paling dirasakan oleh teman-teman yang memiliki mata pencarian nelayan sudah pasti tidak bisa melaut. Otomatis pendapatan berkurang karena tidak ada yang ditangkap gitu. Kalaupun memaksa ditangkap, syukur-syukur kalau ada. Kalaupun tidak ada hasil tangkapannya, rugi di bahan bakar, dan rugi waktu yang tadinya bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan yang lain, malah akhirnya jadi sia-sia jadinya. Nah, gitu. Sedikit cerita dari saya juga nih Kak. Betul, boleh. Jadi ayah saya juga seorang nelayan. Jadi ketika kami pergi waktu itu cuacanya masih stabil-stabil. Tetapi ketika sudah di tengah laut, wah gelombangnya sangat tinggi dan wah itu sangat memabukkan sekali. Mabuk ya, siap. Nah itu juga berpengaruh pada pendapatan ikan. Jadi hasil tangkapnya tidak banyak sehingga pendapatan berkurang. Kemudian kita di Maumere nih, kalau pergantian musim itu seperti ada orang bilang musim warat. Nah itu tuh gelombang air tuh tinggi, jadi nelayan-nelayan tuh tidak bisa melaut. Nah ketika gelombang laut tinggi itu di Geliting itu banyak sekali sampah-sampah berserakan karena terbawa oleh arus laut. Betul. Nah itu juga salah satu dampak dari kita teman-teman, yang kita tadi membuang sampah sembarangan, akhirnya sampah tersebut terbawa oleh arus dan kembali lagi kepada kita. Betul sekali. Nah, Kak tadi kan sudah membahas dan berbincang sedikit dampak-dampak krisis iklim terhadap petani dan juga nelayan. Nah, sekarang pastinya jika krisis iklim ini terus terjadi, kita juga tidak merespon, pasti di tahun yang akan datang atau di masa yang akan datang, apa yang akan terjadi kepada anak muda dan anak-anak di perkiraan di 2050 nanti. Oke. World Meteorological Organization atau WMO sudah mengeluarkan informasi bahwa diperkirakan ke depan ini atau di tahun 2050 itu suhu udara rata-rata bumi akan mengalami peningkatan dari sekarang. Bahkan data menyebutkan periode 2016 hingga 2020 itu menjadi periode suhu bumi terpanas dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, hal ini mengkhawatirkan. Bisa jadi dulu mungkin orang tua kita belum begitu aware atau belum begitu peduli terhadap krisis iklim itu, dan mungkin belum banyak juga ya kampanye tentang peduli terhadap lingkungan, terhadap iklim itu sendiri. Dan hari ini akhirnya kita merasakan bagaimana dampak krisis iklim yang begitu besar. Jadi ketika kita tidak mau atau kita tidak menginginkan hal yang sama terjadi pada waktu yang akan datang, maka kita harus istilahnya harus bergerak dari sekarang. Seperti itu. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Betul. Dan kalau bukan oleh kita siapa lagi gitu kan. Kata-katanya sangat bermakna sekali. Walaupun singkat tapi sangat bermakna ya. Nah, tadi kan pastinya perkiraan 2050 cuacanya sangat
ekstrim. Kita Betul. sekarang saja sudah, wih panas sekali, apalagi Ya, masih 2050 baru tahun 2022 ya. Masih 38 Iya, tahun 38 lagi, tahun. tapi kita Wah. sudah bisa merasakan Nah. kisi-kisi. Kisi-kisinya itu seperti apa gitu kan. Nah Kak, untuk Iya. kita untuk mengantisipasi, untuk mencegah tersebut, apa saja yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat agar kondisi iklim kedepannya itu dapat menjadi pulih lagi dan menjadi normal kembali? Oke, sebelumnya kita harus menanamkan mindset bahwa selama ada sinar matahari, maka selama itu juga akan ada yang namanya cuaca. Perubahan cuaca, perubahan iklim itu akan ada sebagai bentuk dari sebuah kesetimbangan dalam atmosfer. Nah, dari situ kita bisa yang paling bisa kita lakukan adalah kita harus bersahabat dengan alam. Kita tidak bisa mengubah alam itu untuk mengikuti apa yang kita inginkan, untuk kita memaksa untuk alam supaya dia tidak ada ketimpangan, tidak ada perbedaan kondisi gitu. Kita tidak bisa. Yang paling bisa kita lakukan adalah bersahabat dengan alam. Seperti apa bentuk persahabatannya? Dengan kita lebih peduli, lebih care terhadap lingkungan, seperti tadi yang mungkin kita sudah bicarakan, dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan juga tadi Naufal juga sampaikan buat teman-teman dan adik-adik di rumah untuk memulai untuk mengurangi segala aktivitas keseharian yang berhubungan dengan plastik. Jadi kita bisa mulai mengurangi penggunaan plastik itu di waktu sekarang untuk kehidupan kita yang lebih baik di waktu yang akan datang. Nah, selain itu juga kita juga mulai untuk lebih berani dalam pengertian bahwa ketika kita melihat sesuatu yang dapat mengancam kondisi lingkungan, kondisi alam yang akan berdampak pada perubahan atau krisis iklim itu, kita harus mulai untuk berani bertindak gitu. Jangan malu-malu. Kebanyakan adik-adik atau teman-teman di rumah itu ketika lihat misalnya ada yang buang sampah sembarangan, malah kadang tuh hanya dalam hati saja, aduh kenapa itu kakak tuh dia buang sampah sembarangan tuh. Kalau misalnya kita memulai atau berani untuk mengingatkan sesama kita, kenapa tidak gitu loh, untuk sama-sama mendapat kebaikannya gitu. Atau kadang kita malu nih, kita ketika jalan kemana-mana kita memungut sampah, itu banyak orang yang aduh ini nanti mereka nih omong saya begini-begini, omong saya begitu-begitu. Jangan pedulikan omongan orang, berbuatlah sekecil apapun kebaikan itu yang akan berdampak besar untuk semua orang, bukan hanya kita sendiri. Nah teman-teman, jadi ya berbuatlah apapun walaupun sekecil mungkin, pasti dampaknya akan berpengaruh pada kita. Betul. Karena itu sama-sama akan merasakan ya. Dampaknya itu ya seperti tadi, bukan sekarang atau bukan 1-2 bulan lagi, tapi yang akan datang gitu. Mungkin bisa 1 atau 2 tahun lagi kita bisa, oh ternyata dari saya yang mengkampanyekan untuk yuk peduli lingkungan dengan memungut sampah yang dibuang sembarangan, ternyata ada orang lain yang melihat gitu. Nah dengan begitu kan satu aksi yang kita lakukan, 2 orang yang melihat, 2 orang itu juga melakukan aksi yang sama, ternyata setelah dia itu makin banyak yang melihat. Jadi dari satu itu jadi beranak pinak banyak, akhirnya pada ujungnya itu semua jadi peduli dan memulai untuk bersahabat dengan alam itu tadi. Ya, jadi teman-teman di rumah kita jangan hanya bersahabat dengan manusia, tapi kita juga harus bersahabat dengan alam. Betul. Kita jangan hanya peduli pada pacar, tapi peduli juga terhadap lingkungan kita. Karena lingkungan kita sangat tidak baik-baik sekarang. Betul. Kita sekarang nih kan berada pada situasi yang sangat panas. Jadi mungkin karena terlalu panas, jadi kita kurang kontrol emosi, amarah kita berlebihan, sehingga terjadi kekerasan terhadap anak. Nah, sebetulnya itu kenapa bisa terjadi dan apa penyebabnya? Oke, kalau ditanya kenapa bisa terjadi, yang perlu diingat bahwa perubahan iklim itu tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi emosional setiap orang. Jadi kalau misalnya ditanya apakah itu ada keterkaitan, jawabannya pasti tidak. Dan yang paling penting seperti
tadi itu kita harus memahami kondisi alam gitu. Dengan kita memahami kondisi alam, kita bisa mengontrol dalam tanda kutip psikologis kita itu untuk care terhadap kondisi alam. Jadi dengan kita tahu sepertinya sekarang ini lebih panas dibanding yang sebelumnya. Dengan begitu kan secara tidak langsung kita bisa berpikir gitu. Nah, ketika kita berpikir begitu, secara tidak langsung alam bawah sadar kita itu juga menstimulus untuk apa yang harus saya buat supaya saya tidak kepanasan. Entah membuka jendela, membuka pintu, atau banyak menanam pohon begitu. Jadi sehingga mungkin aktivitas-aktivitas emosional yang dilimpahkan terhadap yang tidak seharusnya itu bisa kita rem gitu. Jadi pertanyaan dari Kakak Selvi, sejauh ini apa saja upaya-upaya yang dilakukan terhadap sikap masyarakat yang apatis terhadap krisis iklim? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali. Kami di BMKG ada membuat sebuah program namanya SLI. SLI itu singkatan dari Sekolah Lapang Iklim. Nah, Sekolah Lapang Iklim itu bertujuannya untuk lebih memahamkan pada masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang membutuhkan informasi iklim, seperti masyarakat pertanian, masyarakat-masyarakat yang berhubungan dengan laut. Nah, itu untuk lebih memahami kondisi iklim, sehingga ada istilahnya ada kesinambungan antar aktivitas mereka gitu, dengan mereka bisa lebih adaptasi terhadap perubahan iklim itu sendiri. Sebagai contoh, di Kota Kupang itu pernah diadakan sekolah lapang cuaca nelayan atau SLCN. Nah, SLCN ini ternyata dia memiliki dampak yang sangat amat positif terhadap teman-teman atau orang tua kita yang memiliki profesi sebagai nelayan, di mana ketika sekolah lapang itu diselenggarakan, para peserta sekolah tersebut itu diajari tentang bagaimana sih mengetahui kapan kondisi cuaca yang baik untuk melaut, kapan kita tidak baik untuk melaut, sehingga hal itu berkesinambungan dengan pendapatan mereka gitu. Ada pernah satu nelayan itu dia membuat sebuah pengakuan bahwa setelah mengikuti sekolah lapang cuaca nelayan ini, dia mengaku pendapatannya lebih meningkat dari sebelumnya gitu. Nah, sama juga untuk biar lebih masyarakat lebih adaptasi, itu program sekolah lapang iklim itu. Jadi itu dibuat oleh BMKG lebih untuk pada informasi yang kami sudah siapkan itu bisa turun terkenal langsung atau diketahui langsung oleh yang memang membutuhkan gitu. Selama ini kan banyak yang seperti tadi saya bilang, banyak yang sudah mengetahui informasi tapi hanya sebatas kepada mereka saja gitu, tidak mau meneruskan informasinya kepada orang lain. Padahal mungkin bagi orang lain itu informasinya tidak bermanfaat, tapi orang lain itu jauh lebih membutuhkan dan sangat bermanfaat informasi-informasi tersebut gitu, seperti itu. Oke, jadi sudah ada upaya-upaya diantaranya Betul. SLI dan juga SLCN, yaitu Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Nah, ada pertanyaan lanjutan dari Kakak Herlin. Oke, jadi kita sekarang suhunya lagi menurun dari 22 derajat ke 20 derajat Celcius. Jadi kenapa atau apa latar belakang yang menyebabkan hal itu bisa terjadi dan apa saja dampak dari hal-hal tersebut? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi di dalam atmosfer kita atau di alam kita ini itu ada banyak sekali fenomena-fenomena. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa selama ada sinar matahari maka akan ada keseimbangan di dalam alam. Nah, ketika proses keseimbangan itu dalam proses atau terjadi, maka akan muncul fenomena-fenomena cuaca. Nah, fenomena-fenomena cuaca ini yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan cuaca yang tidak seharusnya. Contoh, seperti tadi, suhu udara yang harusnya secara batas normal suhu udara minimum itu 22 derajat Celcius. Tapi pada bulan Juni kemarin sudah tercatat oleh BMKG
di satu titik ya, di wilayah Maumere saja sudah menurun hingga 20 derajat Celcius. Nah, ini berarti kan suatu ancaman dalam pengertian bahwa dia tidak berada pada kondisi normalnya. Berarti ada sebuah kondisi yang menyebabkan dia menjadi berubah atau menjadi lebih turun. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini terlalu banyak sebenarnya, terlalu kompleks dan sangat pusing nanti kayaknya kalau mau misalnya saya jelaskan secara perinci di sini. Tapi yang paling utama, yang paling utama yang menyebabkan itu kemarin itu ada namanya fenomena gelombang Kelvin. Nah, gelombang Kelvin itu menyebabkan perubahan cuaca yang harusnya panas tiba-tiba hujan. Mungkin kita di Maumere ini tidak mengalami hujan, hanya mungkin mendung-mendung saja kemarin beberapa bulan lalu itu dalam 3-4 hari itu kita hampir berturut-turut tuh kan ya, mendung. Tapi di tempat lain itu banyak malah terjadi hujan gitu. Saya ambil contoh, kami juga melakukan monitoring kondisi cuaca itu di wilayah Kabupaten Ende. Pada saat di sini mendung, di Ende itu hujan. Nah, itu dampak dari si aktivitas tadi gelombang Kelvin ini. Dan tentunya tidak hanya gelombang Kelvin saja gitu. Ada juga fenomena-fenomena lainnya. Makanya fenomena itu apalagi kalau dia baru aktivitasnya baru satu fenomena saja sudah menyebabkan seperti ini. Apalagi kalau dia berinteraksi dengan fenomena-fenomena lainnya. Nah, itu mungkin bisa jadi akan ada sesuatu atau kondisi yang tidak kita inginkan akan terjadi seperti itu. Jadi banyak sekali latar belakang terjadinya penurunan suhu tersebut. Salah satunya itu tadi gelombang Kelvin yang sudah dijelaskan oleh kakak tadi. Oke kak, jadi krisis iklim ini kan sudah sangat fenomenal di tingkat nasional maupun di internasional. Nah, dari BMKG pun pasti sudah melakukan pengamatan terkait dengan krisis iklim ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah fenomena-fenomena terkait krisis iklim ini sudah dibicarakan atau sudah disampaikan kepada pemerintah di Kabupaten Sika, terkhususnya Bupati ataupun dari dinas-dinas yang ada di Maumere? Mungkin mereka bisa melakukan program-program untuk meminimalisir tentang krisis iklim ini. Oke, terima kasih pertanyaannya. Memang tupoksi utama kita juga menyebarluaskan informasi ini terutama kepada pemerintah di Kabupaten Sika dan juga instansi pemerintah yang ada kaitannya dengan informasi BMKG. Untuk informasinya kami sudah setiap bulan itu biasanya kami ada membuat sebuah buletin informasi meteorologi. Nah, di situ tuh nanti juga ada kami menambahkan informasi iklim, terus kapan musim kemarau, puncaknya kapan musim penghujan, puncak musim hujannya itu kapan. Nah, itu sudah kami sampaikan, sudah tertuang di dalam buletin tersebut. Selain itu, tidak hanya di buletin saja, kami juga kadang kalau ada press release dari BMKG Pusat, kami juga segera melaporkan atau menginformasikan kepada pemerintah Kabupaten Sika dan juga stakeholder terkait kondisi-kondisi yang perubahan iklim yang mungkin saja juga berdampak di wilayah Kabupaten Sika ini. Gitu. Jadi di sisi lain juga kami juga sering sekali diundang jadi pembicara juga. Kayak kemarin tuh saya sempat hadir di Dinas Pertanian. Nah, itu juga menginformasikan informasi iklim. Jadi penyampaian informasi perakiraan musim di tahun 2021 dan 2022. Nah, di situ kami jadi kesempatan kami untuk memberikan dan menyebar lebih luas lagi informasi-informasi ini. Kemudian kami juga ada WhatsApp group, karena sekarang eranya media ya. Media ini sangat berperan. Kalau istilahnya tidak ada media kayaknya tidak bisa hidup ya sekarang ini. Kayak mau mati orang sini bilang itu. Jadi kita membuat sebuah WhatsApp group. Nah, di WhatsApp group itu kita
banyak orang-orang yang kita himpun tidak hanya di kota Maumere saja, tapi juga di kecamatan-kecamatan lain, atau para apa istilahnya yang di pertanian itu apa sih orang penyuluh pertanian. Itu para penyuluh pertanian juga kami invite ke dalam grup untuk biar seluruh informasi yang kami punya itu bisa tersampaikan dengan jelas dan benar sesuai dengan tugas dan kebutuhan masyarakat secara khusus seperti itu. Nah, jadi sudah ada perbincangan, sudah ada kerjasama dengan pemerintah di sini. Betul. Untuk meminimalisir terkait krisis iklim tersebut. Iya, benar sekali. Jadi tadi ada satu program dari BMKG yaitu SLCN, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Yeah. Jadi itu kan di Kota Kupang. Nah, pertanyaannya apakah di sini sudah ada SLCN tersebut? Okay. Dan bagaimana cara dari BMKG untuk mensosialisasikan terkait dengan krisis iklim kepada para nelayan dan para petani-petani di sini? Oke. Jadi sekedar informasi bahwa sekolah lapang ini, jika saya tidak salah, ada 4 jenis. Ada sekolah lapang meteorologi penerbangan, itu khusus untuk meteorologi yang berhubungan dengan pesawat terbang. Terus ada juga sekolah lapang geofisika, SLG. Nah, itu berhubungan dengan kegempaan dan ada antisipasi bencana gempa bumi dan tsunami. Kemudian tadi yang lagi kita diskusi sekolah lapang iklim untuk iklim untuk musim, dan juga ada sekolah lapang cuaca nelayan, itu dikhususkan untuk masyarakat nelayan terutama. Nah, yang sudah diselenggarakan di Maumere hingga tahun 2022 ini baru satu, itu SLG, Kak, sekolah lapang geofisika, di bulan Juli, pertengahan Juli kemarin. Nah, karena memang terbatas kegiatannya, sehingga tidak banyak masyarakat yang bisa diikut sertakan di kegiatan tersebut gitu. Jadi mungkin ini juga menjadi masukan juga buat teman-teman kami, buat kami di BMKG untuk bisa menyelenggarakan sekolah lapang ini yang cukup banyak ini diselenggarakan di wilayah Maumere, biar teman-teman di Maumere ini bisa lebih memahami dan juga sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup ke depan gitu. Seperti itu. Nah, jadi di Maumere baru satu, yaitu SLG. Tapi kami berharap kedepannya mungkin dari BMKG juga bisa menyelenggarakan beberapa program-program serupa. Betul. Sehingga informasi-informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya di Maumere, Kabupaten Sika. Siap. Saya juga sudah. Kalau boleh sih dijelasin yang tadi sekolah lapang geofisika tadi ngapain sih aktivitasnya? Kakak tadi mau nanya. Oh sudah, oke. Mungkin kakak bisa jelaskan sedikit apa saja yang dibahas atau apa saja yang diberitahukan dalam sekolah lapang geofisika tersebut. Oke. SLG atau sekolah lapang geofisika itu wadah yang dibikin sebagai bentuk penyebaran informasi khusus untuk lebih mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami. Nah, yang diselenggarakan kemarin di Maumere itu pusatnya di SCC, itu kebetulan yang mempunyai kegiatan itu dari Stasiun Geofisika Kelas 1 Kampung Baru Kupang, tuan rumahnya Maumere untuk tahun ini. Jadi cukup senang juga ya teman-teman dari Maumere ini karena menjadi tempat yang dipilih dari sekian banyak daerah di NTT untuk diselenggarakannya kegiatan ini. Apa saja yang dibahas selama SLG tersebut? Yang pertama ada pemahaman mengenai kondisi gempa itu seperti apa dan syarat-syarat atau kriteria ketika gempa itu diikuti atau tidak oleh tsunami, syaratnya itu harus seperti apa. Nah, itu disampaikan di sekolah lapang geofisika itu. Dan juga kemarin juga ada kegiatan susur jalur tsunami seperti yang kita tahu pada tahun 1992. Nah, itu saya juga belum lahir, tapi karena dengar cerita
Dari 92 itu Flores ya terutama itu dilanda gempa bumi dan diikuti oleh tsunami. Nah, pada kegiatan SLG kemarin itu juga diselenggarakan susur jalur tsunami. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Sika juga sudah melakukan pemetaan daerah-daerah rawan tsunami itu di mana saja. Nah, pada saat itu SLG kemarin itu teman-teman atau para peserta itu juga kita ajak untuk melakukan susur jalur gitu. Susur jalur itu dimaksudkan untuk mengetahui ketika ada bencana seperti yang gempa bumi yang diikuti oleh tsunami. Memang kita tidak berharap, tapi hal ini dilakukan untuk antisipasi, terutama ketika terjadi suatu kondisi seperti itu. Masyarakat pada umumnya itu sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan dan kemana harus mereka selamatkan diri mereka gitu. Nah, jadi susur jalur itu poin utamanya itu seperti itu gitu. Nah, jadi penyelenggaraan kegiatan ini sangat penting ya. Ya. Tetapi di sini saya mau tanya, apakah dari BMKG sudah terjun ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan tentang krisis iklim, terutama tentang bencana gempa bumi? Karena kemarin sempat waktu di Desember 2021 gempa bumi. Posisi teman-teman saya, tapi saya sudah di rumah. Teman-teman saya banyak di sekolah, jadi banyak sekali anak sekolah yang waktu itu masih ramai di dalam sekolah. Jadi mereka kebingungan untuk menyelamatkan diri. Jadi apakah dari BMKG sudah melakukan sosialisasi terkait dengan cara penanganan atau cara untuk melindungi diri dari gempa bumi di sekolah-sekolah? Oke. Sebelum masuk ke situ, saya sedikit memberikan informasi bahwa pada Maret 2022, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Ibu Profesor Dwi Korita Karnawati, MSc, langsung datang ke Maumere waktu itu untuk melakukan, ada satu riset yang dilakukan oleh para pakar gempa bumi di BMKG Pusat. Mereka melakukan sebuah skema terburuk ketika terjadi suatu gempa dengan kekuatan sekian, dapat dan dapat menimbulkan tsunami, maka tsunami itu ketinggian sekian bisa mencapai wilayah daratan dalam sekian menit. Nah, kemarin itu dia dilakukan skenario ketika gempa bumi dengan kekuatan 7,8 skala Richter itu dapat mengakibatkan tsunami, dan waktu datang tsunami itu hanya kurang dari 3 menit di wilayah Maumere. Skenario ini yang kemarin juga pada bulan Juni dan bulan Juli juga, beberapa bulan, 2 bulan tersebut itu oleh atasan saya, Ibu Ota Talo, itu bersama teman-teman staf yang lainnya itu kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi sudah ada, kami turun ke sekolah-sekolah dan juga beberapa kali kami juga ikut sosialisasi di beberapa tempat untuk menginformasikan skenario ini, dan juga kami memberikan tips bagaimana sih dalam menghadapi kondisi tersebut itu apa yang harus kita lakukan, dan juga kita memberikan informasi seperti apa kemana ketika ada tsunami itu yang kita harus mengevakuasi diri gitu, tempat-tempat seperti apa yang harus kita jauhi dan tempat-tempat seperti apa yang aman. Nah, seperti itu kita sudah melakukan juga sosialisasi di beberapa sekolah-sekolah itu. Kemarin kalau saya tidak salah ingat sudah diselenggarakan di SMA Muhammadiyah di YOT kalau tidak salah itu, dan juga ada beberapa sekolah lainnya seperti itu. Berarti sudah banyak sekolah-sekolah yang didatangi untuk sosialisasi. Didatangi. Jadi saya juga berharap agar sekolah-sekolah yang juga didatangi, karena kami orang-orang muda juga perlu edukasi terkait dengan krisis iklim, terlebihnya gempa bumi, karena di pelajaran itu sangat tidak banyak diajari, cuma sepintas, tidak secara terperinci. Jadi kami sangat membutuhkan edukasi tersebut. Siap. Nah, oke kakak, sebelum kita menutup podcast kita kali ini, mungkin ada sedikit motivasi dari kakak untuk teman-teman muda yang ada di rumah, untuk lebih peka dan lebih peduli terhadap krisis iklim dan lingkungan sekitar. Yang perlu diingat untuk teman-teman di rumah, terutama kakak-kakak, para remaja dan juga anak-anak sekalian, bahwa kita mau
berada di mana saja, yang namanya cuaca, yang namanya iklim, pasti dia memiliki hal karakteristik yang berbeda-beda. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan, yang paling utama itu kita harus bersahabat dengan alam. Dengan bersahabat dengan alam, kita bisa memahami kondisi alam itu dan juga bisa beraktivitas atau melakukan sebuah tindakan yang tidak membuat alam itu rusak. Selain itu juga kita juga harus memulai start dari sekarang, jangan tunggu nanti dan jangan tunggu orang lain, tapi start dari diri kita sendiri untuk mulai hidup sehat, untuk mulai hidup berubah. Kita kurangi segala aktivitas-aktivitas kita yang dapat merusak alam. Ya mungkin menebang pohon sembarangan, membuang sampah juga sembarangan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus yuk kita lakukan dari sekarang gitu. Juga ada tuh kan program dari pemerintah menanam pohon ya. Nah, itu adik-adik di rumah juga bisa tuh mulai adaptasi program tersebut. Tidak harus pohon yang tinggi-tinggi gitu. Yang penting dia pohon, dia bisa hidup karena satu pohon yang kita tanam itu bisa jadi menyelamatkan kita di hari besok gitu. Dan bukan hanya kita saja tapi orang lain, orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita juga akan merasakan dampak positifnya itu. Oke, teman-teman di rumah, jadi motivasi dari kakak tadi bahwa kita harus bersahabat dengan alam, cintai lingkungan kita. Betul. Kita bisa memulainya dari hal kecil karena hal-hal kecil tersebut bisa memberikan dampak yang positif untuk banyak orang, untuk kita sendiri dan semua warga masyarakat Indonesia nantinya. Nah, kita sebagai anak muda, kita juga sebagai pelopor dan pelapor, saya harap kedepannya kita bisa lebih peka dan kita lebih peduli terhadap lingkungan kita, karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Nah, akhir kata saya Muhammad Nova dan saya pamit. Youth First Now, suarakan sekarang. Youth Voice Now, suarakan sekarang.